Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pasumpahan Tubo. Cerita ini ditulis oleh Lutfiana. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita-cerita dari Kak Lutfiana, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu tubo. Tubo adalah benda keramat yang dipercaya oleh masyarakat Minang. Sejenis racun yang mematikan, dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Kemudian orang tertentu menggunakannya sebagai sarana balas dendam. Raya, seorang gadis muda yang akan menghancurkan warisan tubuh peninggalan nenek moyangnya. Sementara seorang lelaki datang meminangnya. Ia sangat bahagia ingin menerima, namun ia masih trauma dengan masa kecilnya. Hingga ia belum yakin mampu lelaki itu mau menerima Raya apa adanya. Jalan apakah yang mesti ditempuh Raya? Apakah ia bisa menghancurkan penyebab trauma dan bahagia menjalin rumah tangga? Siang hari tepat jam 12, langit biru cerah. Matahari bersinar dengan sumringah membakar atap seng rumah gadang. Keluar bunyi denting seperti disiram kerikil. Seorang wanita berumur 30 tahun terlihat bergegas menuruni anak tangga. Langkahnya tegap. Bunyi sarung yang dikenakannya menderap. Jari-jari lentik menahan gendongan kain panjang yang diikat ke bahunya. Ada seorang bayi yang meringkuk dalam pelukannya. Langkahnya semakin cepat, menyibak rerumputan di pinggiran jalan. Sesekali tikul luwak di kepalanya terburai ke dada menutupi kepala bayi. Lalu dengan cekatan ia meraih kain penutup kepala itu dan mengusap keringat di dahi. "Maiza, kemana kamu?" Seorang wanita parubaya yang sedang membersihkan hama halaman tiba-tiba menyapanya, menanyakan kemana tujuannya. Wanita yang disapa itu pun berhenti sejenak. Bibi Tini, ini saya mau ke rumah bidan. Raya kok demam pula?" Jawab wanita yang dipanggil Maiza itu dengan terengah-engah. Ia menunjuk anak dalam gendongan yang sedang demam panas. "Oh, ke rumah bidan. Demam itu. Anak gadis kecil ini." Mawotini menyambangi Maiza, membuka tabir kain panjang yang menutupi wajahnya, lalu mengusap kepala balita 2 tahun tersebut. "Iya, panas kepalanya. Cepatlah bawa pergi. Nanti dia bangun." Ibunya khawatir akan membangunkan balita itu. Maiza mengangguk dan beranjak pergi. Belum beberapa langkah terlampaui, terdengar suara Bibi Tini bertanya lagi tentang keberadaan suami Maiza. "Maiza, Pakiah kemana? Gak pergi mengantar berobat?" Pakiah adalah gelar untuk lelaki yang sudah menikah di Minangkabau. "Oh, udah cari rumput cawi Mak Wo. Belum pulang. Raya ini rewel saja. Jadi aku pergi sendiri," jawab Maiza dengan suara memelas. Ia menarik nafas dalam. Ia teringat suaminya agak kesiangan karena Raya rewel dari malam, jadi terlambat mencari makan ternak. "Saya pergi dulu Mak Wo," Maiza mengatakan. Ia bersegera pergi. "Hati-hati ya." Mak Wotini memandangi punggung semampai yang hilang di pengkolan. Ia kembali membersihkan sampah halaman sambil beberapa kali menelan saliva. Gelisah. Sementara Maiza telah sampai di rumah bidan. Meskipun jaraknya hanya 400 meter dari kediamannya,
cukup membuat Maiza kehabisan nafas dan wajah membara oleh suhu panas. Saat memasuki puskesmas, pintu terbuka memberi arti pada Maiza kalau bidan sedang berada di rumah. Seraut senyuman terukir di bibir yang sedikit bias. "Assalamualaikum Bu Pen. Apa ibu ada di dalam?" tanya Maiza memastikan. Belum terdengar sautan. Ia mengetuk lagi pintu dengan buku jari. "Waalaikumsalam." "Iya, sebentar." Suara medok bidan Pen membuat Maiza tenang. Ia melihat bidan sedang ada pasien. Setelah beberapa menit menunggu, pasien yang sedang hamil 7 bulan itu keluar. Maiza pun bergegas memasuki ruang periksa. "Ibu, Raya demam lagi. Obat kemarin tidak mempan. Tolong anak saya, Bu. Tolong Raya, Bu," ujar Maiza memelas sambil menidurkan Raya di kasur yang beralaskan kain putih tersebut. Ia mengusap-usap kepala Raya yang panas. Obat yang sebelumnya diberikan bidan belum manjur menurunkan demam anaknya. "Biar ibu periksa dulu ya." Bidan Pen melihat lidah Raya, memeriksa telinganya. Saat tangan Bu Bidan menyibak baju mungilnya, Raya histeris menangis. Nduk, panas ya? Ibu pijitin. Kasihan." Bidan Pen berusaha menghibur Raya. "Bu Maiza kasih Raya ASI dulu biar tenang. Nanti kita timbang beratnya," perintah Bidan Pen. Maiza mengangguk lantas berbalik membelakangi bidan. Ia mendekap Raya yang masih rewel. Beberapa menit berlalu. Raya sudah tertidur di pelukan ibunya setelah lelah menangis. Kemudian Maiza memandang ke Bu Bidan. "Bu, gimana Raya, Bu?" "Gini loh, Bu. Sering disusui anak ibu. Apalagi sudah hampir 2 tahun sudah bisa minum. Kasih air putih banyak. Beri aja makanan bersayur. Apa yang kita makan berikan ke dia juga. Ini sudah kekurangan cairan. Makanya panasnya gak turun-turun," ujar Bidan Pen. "Bu, aku sudah kasih minum. Kalau ASI sudah juga. Tapi hanya sedikit. Raya sering menolak karena gak puas. Makanya pun milih-milih. Gimana caranya?" jawab ibunya Raya tersebut. "Apa Raya sudah tidur?" Maiza mengangguk. "Timbang di sini," suruh Bidan Pen sambil menunjuk timbangan kantung. Kemudian Maiza meletakkan putrinya pelan-pelan ke raju timbangan. Raya menggeliat karena tak merasakan hangat lagi. Ia mulai meringis-ringis. Cek. Maiza dengan cepat menina bobokan, menepuk-nepuk bokong kecil dengan lembut. Naluri keibuannya membuncah melihat kondisi anaknya. Kasih sayang seorang ibu sangat besar untuk anaknya. Kehangatan kasih sayang ibu mampu menenangkan putrinya. Hanya dengan beberapa hiburan kecil, Raya kembali terlelap. Bidan Pen segera mengatur berat timbangan. Dahinya mengkerut. Bibir bawahnya ditekan dengan gigi. Bingung menguasainya karena angka yang ditunjukkan hampir sama dengan minggu lalu. Bahkan jarum sedikit bergeser mundur 2 tali. Cepat kali berat badannya turun. Bulan lalu sudah naik ke 8,3 kilogram. Minggu kemarin turun 3 ons. Sekarang turun lagi 2 ons. Gak bisa dibiarkan ini Bu Maiza. Nanti yang menderita gizi buruk. Bidan Pen memberi penjelasan pada Maiza tentang kondisi putrinya. Apa jadinya nanti kalau Raya menderita gizi buruk, Bu? Tanya Maiza. Besarlah pengaruhnya. Perkembangannya terhambat. Badannya bisa kecil. Otaknya juga kecil. Nanti bisa jadi anak yang bodoh, rentang sakit. Makanya kita rawat dari sekarang biar gak stunting. Jelas Bidan Pen.
Maiza semakin termenung. Raut lelah terlihat dari tatapan matanya. Betapa tidak, putrinya sudah jarang minum ASI, sedikit makan. Jika kelebihan bisa muntah lagi. Anjuran bidan pen sudah dicobanya. Raya selalu menolak, bahkan menangis lama sampai tertidur. Maiza hanya bisa menghibur anaknya keluar rumah, mengajak jalan-jalan supaya Raya ceria. Tak cukup, kondisi Raya tak bertahan lama. Berat badan yang jauh dari ukuran normal untuk anak umur 2 tahun, hanya berkisar 7-8 kg, membuat daya tahan tubuhnya sering menurun. Tubuhnya rentang sakit dan demam. Ketika sakit 3 bulan sebelumnya, Raya sempat kejang-kejang, sehingga suami Maiza terpaksa menjemput bidan pen larut malam. Sudah sering menjadi langganan ke puskesmas, sampai bidan pen yang keturunan Jawa itu sangat mengenal riwayat perkembangan Raya. Lama Maiza tercenung mengingat anaknya. Rengekan Raya membangunkan kesedihannya. Ia pangku putrinya, lalu memasukkan bayi itu ke dalam kain panjang yang dililitkan ke bahu. Ia timang putrinya dengan kasih sayang. Maiza memandang bidan pen yang sedang menulis dan menandai grafik perkembangan pada buku ibu dan balita milik Maiza. Kemudian menggiling resep obat yang akan dikonsumsi bayi kecil itu. Berikan obat ini 3 kali sehari setiap selesai makan padanya. Ini lengkap paracetamol, vitamin dan penambah berat badan. Terang bidan pen sambil memberikan plastik obat kecil berwarna hijau. Makasih Bu, ucap Maiza yang masih berdiri menimang putrinya. Oh iya, ini satu lagi. Habiskan ini dalam 15 hari. Jadikan sebagai camilan. Meskipun sudah makan beri aja terus. Kalau habis boleh jemput lagi ke sini. Tambah bidan pen. Ia menyerahkan 2 plastik biskuit MPASI. Baik Bu, aku akan kembali lagi kalau sudah habis. Tampaknya Raya suka biskuit ini. Yang kemarin habis sama dia, jawab Maiza. Ikut posyandu hari Senin ya. Ada vitamin dan tambahan makanan untuk bayi, ujar Bu bidan lagi. Iya Bu, aku pamit dulu Bu. Maiza mengangguk. Sudah 30 menit berlalu. Maiza membawa putrinya pulang. Panas masih terik. Maiza mengembangkan payung yang baru saja dibelinya di kedai samping puskesmas. Langkahnya sedikit tertatih. Fisik dan psikisnya lelah. Beruntung Raya sedang tidur dalam gendongan. Maiza tidak boleh kesulitan. Penjelasan bidan pen masih terngiang-ngiang. Ia tidak dapat menerima keadaan jika betul putrinya menderita penyakit seperti yang dijelaskan. Padahal ia sudah memberi makan anaknya dengan baik. Ketika sehat Raya pun makan dengan lahap. Tapi anehnya makanan hanya menumpang lewat ke organ pencernaannya yang kecil. Serat gizi dan vitamin seperti tidak terserap dengan baik. Tubuh Raya tetaplah kecil mungil. Batu Batuah, sebuah nagari yang terletak di pinggang Gunung Merapi yang menculang karena struktur tanah yang tidak beraturan. Nagari Batu Batuah terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan lurah yang landai. Hawanya sejuk serta berawan saat siang hari, juga dingin kala malam hari. Di tengah pemukiman terletak Surau Bagonjong. Orang di sana menyebut Surau Gonjong karena atapnya lancip dan runcing seolah akan membelah langit. Di depan surau ada kolam air yang berisi ikan mas dan mujair. Gemericik air yang mengalir deras mengairi sawah dan ladang. Tidak perlu irigasi karena kekayaan air sudah dilimpahkan Sang Pencipta melalui Sarasa dari puncak Merpati, sumber air pegunungan yang sangat jernih. Rumah Gadang Maiza berada di dataran rendah yang cukup luas, berbatas dengan nagari batu gading di kaki gunung. Ketika hendak mendaki terdapat gerbang kampung yang bersebelahan dengan rumahnya. Tidak ada pepohonan yang menghalang pancaran sinar, hingga siang harinya cukup mendapat panas matahari. Maiza menikah muda karena satu-satunya anak perempuan juga sebagai penerus suku di keluarganya.
suaminya Iskandar Pakiah Bandoro, 5 tahun lebih tua darinya. Di usia 18 tahun ia sudah dikaruniai anak laki-laki. Suaminya memberi nama Antoni Iskaniza, artinya Anton anak dari Iskandar dan Maiza. Rumah tangga mereka semakin bahagia setelah kedatangan Anton, si putra sulung. Pakiah, panggilan familiar Iskandar, sangat bersemangat mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Subuh hari sudah bangun, pergi ke parak mencari rumput makan ternak. Kembali ke rumah hanya untuk minum kopi dan makan sepotong roti. Kadang menyempatkan waktu untuk bermain dengan Anton yang sudah berumur 6 bulan itu. Setelah puas, ia kembali bekerja menanam sayur lobak bunga yang mulai bertunas di ladang. Sedangkan Maiza, sang istri tercinta, menanak nasi dan menumis sayuran, menyiapkan gulai ayam. Jam 9, Pakiah pasti pulang untuk makan pagi. Bersama Maiza, tinggal bapaknya yang bernama Jajal dan emaknya yang bernama Saidah. Hidup mereka berkecukupan. Orang tua Maiza memiliki lahan sawah dan ladang yang luas peninggalan nenek moyang. Maiza sebagai satu-satunya anak perempuan mendapat harta pusaka keluarga tanpa ada gangguan. Ia bersama suaminya Pakiah, jadi tinggal berusaha dan menikmati hasil. Setiap 6 bulan hasil panen sawah memenuhi lumbung padi. 2 bulan sekali hasil tanam sayur di ladang sudah dipesan oleh tengkulak. Tak hanya itu, dengan tangan dingin si Pakiah, ternak sapi, ayam dan bebek juga berkembang. Secara ekonomi mereka sudah berkecukupan. Meski begitu, Papa Maiza tidak lagi kuat. Ia sudah uzur dan pikun saat memasuki usia 70-an. Sehingga tanggung jawab Maiza, selain sebagai seorang istri dan ibu, juga sebagai anak yang ikut membantu mengurus bapaknya. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Kehidupan sempurna Maiza berkurang karena putranya sering sakit-sakitan. Dari bayi sudah mengidap sambok, sejenis penyakit beri-beri, bidan kata karena meminum air ketuban. Tidak sedikit pengeluaran untuk membeli obat agar sehat. Umur Anton rupanya panjang. Ia sudah berusia 3 tahun dan sudah mempunyai adik yang baru sebulan dilahirkan. Kondisi Raya mirip seperti kakaknya. Semenjak dilahirkan juga sering demam. Ia tidak cukup mendapat ASI eksklusif karena sudah diajarkan makan serutan pisang tinalon. Jika sudah demam, Maiza membawa anak keduanya itu ke rumah bidan yang terletak di samping SD Batu Gadiang, jarak 400 meter dari rumahnya. Menjadi langganan dengan bidan Penti, perempuan kepala 3 keturunan Jawa yang sudah lama menetap di Batu Gadiang. Singkat cerita, "Assalamualaikum." Suara Maiza terdengar dari luar. Ia sudah pulang dari rumah bidan. "Waalaikumsalam. Gimana kabar anakmu?" tanya Mak Saidah padanya dan langsung mengintip Raya yang masih tidur. Rasa cemas si nenek itu malah melebihi ibunya, hingga Maiza dicecar dengan pertanyaan. "Tolong buka ikatannya, Mak. Sudah capek bau saya," pinta Maiza dengan raut lelah. Mak Saidah langsung membantu membuka ikatan kain panjang yang melilit di bahunya, lalu mengeluarkan cucunya yang sedang meringkuk. Udara menyapu wajah mungil Raya, sontak membuatnya terbangun, lantas merengek memanggil ibunya. Mak Saidah menggendong cucunya itu dan membawanya melihat-lihat pemandangan melalui jendela. Sekeras ia berusaha menenangkan bayi itu, tetap ibunya lah yang dibutuhkan. Maiza yang terkapar karena kelelahan kembali bangkit, mengambil makanan untuk Raya. Namun, putrinya tidak selera makan, menepi suapan yang diberikan ibunya. Maiza mengganti makanan dengan biskuit yang diberikan bidan Penti. Raya segera meraihnya. Perlahan ia memakan kue kering itu. "Biar Amak jaga Raya. Pergilah makan," perintah Mak Saidah pada Maiza. Serasa dapat celah, ia langsung bergegas ke dapur, makan dengan lahapnya. Sesudah itu ia tersadar di kursi. Keletihannya terbayarkan sudah. Beberapa menit kemudian, baru teringat kalau obat yang diberikan bidan untuk Raya belum dimakan.
Maiza segera menyuapkan obat untuk anaknya. Raya mengedip-ngedipkan mata dan membuka mulut. Salivannya mengalir di sudut bibir yang mengerucut. Entah bagaimana cara ia mengatakan pada ibunya kalau serbuk yang diminum terasa pahit. Maiza membawa Raya masuk ke biliknya dengan dalih menidurkan putrinya. Ia ikut merebahkan badan dan terlelap bersama. Sementara Mak Saidah kembali melihat Bapak Jalal yang terbaring. Ia memicit-micit kaki suaminya itu, memandang layu. Betapa waktu cepat berlalu menelan kuasa manusia. Ia tak ingin suaminya lama menderita akibat penyakit tuanya. Haus, pinta lelaki itu. Mak Saidah segera mengambil segelas air. Ketika duduk mendampingi suaminya, tiba-tiba ada benda kecil yang merayap menyerupai kelabang. Kakinya banyak seperti ulat kaki 1000. Bapak Jalal sadar akan keberadaannya, menoleh ke istrinya. "Dah diberi makan?" tanya Bapak Jalal. "Apa itu?" Mak Saidah balik bertanya. "Kalimaiya." Binatang melata sebangsa kelabang yang disebut lena. Mempunyai banyak kaki seperti ulat kaki 1000. Memiliki darah hijau. Mak Saidah terkejut. Ia datang lagi. Padahal baru diberi makan. Kenapa masih berkeliaran, pikirnya. "Alah," jawabnya gugup. Bapak Jalal mendelik. Tubuhnya menggigil. Tangannya ditangkupkan ke dada. Ia pejamkan mata. Tak ingin melihat yang tak mampu dilihat. Lalu membalikkan badan menjauhi hewan itu. Ketakutan amat sangat menyerangnya. Buang. Bakar. Bapak Jalal meracau seperti orang kerasukan. "Tenanglah. Iya, dibuang," hibur Mak Saidah. Sepasang orang lansia itu meringkuk di dipan, seperti balita yang kedinginan. Pikiran mereka melayang-layang, merenungi nasib sial yang tak berkesudahan. Mak Saidah beranjak bangun, melihat-lihat ke sudut bilik, seperti melihat sesuatu. Lalu ia meraba di sudut loteng rumah. Ia berhasil meraih sebuah bingkisan kecil kain putih. Ketika ia membukanya, terlihat cawan putih kuno bermerek Cina. Kemudian ia membuka lemari, meraba lagi, mencari barang yang terselip di antara lipatan baju. Serbuk berwarna kuning. Ia ambil seujung jimpitan jari lalu menaburkan ke dalam cawan. Setelah selesai, cawan dibungkus lagi dengan kain dan menyimpan di tempat semula. Singkat cerita, di halaman rumahnya, seorang pemilik suara bass memanggil-manggil. "Nih, Uni, ada di rumah." Berulang-ulang panggilan yang sama, lalu suara pintu diketuk beberapa kali. "Nih Saidah, ada di rumah." Mak Saidah melongo ke jendela. Ternyata Mohtar, adik bungsunya yang datang bertamu. Tak biasanya begitu. Apa yang diinginkannya? Ragam pertanyaan memenuhi kepalanya. Mak Saidah memiliki 6 bersaudara. Ia anak yang kedua. Saudara sulungnya laki-laki sudah meninggal dunia. Saudara yang ketiga sampai kelima adalah perempuan, juga telah wafat semua. Tinggal Mak Saidah dan adik bungsunya yang masih hidup. Selisih umur mereka terpaut jauh, yaitu 25 tahun. Karena Muhtar dilahirkan ketika ibunya sudah berusia kepala 4. Saidah heran karena Muhtar palindih kayu mencarinya. Saban hari baru datang. Tak biasanya begitu. Ia menghabiskan hari-hari di rumah istrinya. Jarang pulang ke rumah. Sekarang mendadak ia baru bertamu setelah 6 bulan yang lalu. Apa yang diinginkannya? Ragam pertanyaan memenuhi kepala Saidah. "Iya, ada. Masuklah." Mas Saidah menjawab kalau ia ada di rumah.
dan membukakan pintu lalu mempersilahkan Muhtar langsung ke rumah. Oleh karena terburu-buru, Muhtar melibas kebiasaan. Seorang saudara laki-laki di Minang, jika bertamu ke rumah adik perempuan tidak dibenarkan langsung masuk ke rumah. Harus menunggu dulu di halaman. Apabila dia beruntung, akan langsung dipersilahkan ke rumah. Jika menunggu, maka sang mama boleh berdeham-deham sebanyak yang ia butuhkan. Hal itu karena menjaga etika pada suami adiknya sebagai orang sumando di rumah gadang. Namun, karena keperluan yang mendesak, Muhtar langsung masuk dan duduk di anjungan. Sedangkan Mas Saida bergegas mengambil segelas air dan makanan ringan. "Minum dulu Palindih," ujar Mas Saida pada adiknya yang kerap disapa dengan gelar Palindih. "Iya Nik," sahutnya lantas menyeruput kopi yang dihidangkan. "Mana cucu Nik?" tanya Palindih sambil memperhatikan ke sekeliling ruangan yang sepi. "Ada, sedang tidur dengan ibunya. Lagi demam," jawab Saidah. Ia menjelaskan kalau cucunya sedang tidur dengan ibunya karena capek pulang berobat ke bidan. "Oh, demamnya yang kecil. Sering sakit kabarnya," Palindih berkata pada kakaknya. Ia ingin kakaknya tahu meskipun jarang berkunjung, masih sering menanyakan kabar kehidupan saudaranya. "Iya, cemas saya dengan kondisinya. Tetapi dah berobat. Moga cepat sembuhnya." Mak Saida memelas kasih, gelisah dengan kondisi cucu perempuannya yang sering sakit. Pada relung hatinya ada kepiluan yang mendalam. Kemudian Palindih mengutarakan maksud kedatangan pada kakaknya. Saida mendengarkan dengan seksama. Ia mencalonkan diri jadi wali nagari di Batu Gading. Segenap usaha yang dilakukan tapi masih kalah dengan lawan yang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat dan posisi yang kuat. Selain orang berpendidikan, ia juga seorang alim. Kelebihan Palindih, istrinya berasal dari keluarga kaya. Pendukungnya melakukan titipan amplop, sehingga dari kalangan bawah banyak yang terperdaya untuk memilihnya. Akan tetapi, yang ia lakukan tidak cukup. Palindih hanya sebagai orang Sumando, bukan asli dari Batu Gadiang. Tentu orang akan memilih calon yang betul-betul berasal dari negari tersebut. Hal itu membuat Palindih mati akal. Ia ingin mengalahkan lawan secara halus. Tak ada kayu jenjang dibelah. Maksudnya mengusahakan keinginan dengan segala cara dan usaha. Seperti itulah prinsipnya. Sebagai anak bungsu istimewa dari keluarga berkecukupan, jarang pintanya yang tak dapat semula dikabulkan. Sepeninggal orang tuanya, kakaknya Saida tempat mengadu semua keinginan yang ia capai. "Nih, saya mencalonkan diri jadi wali nagari. Tetapi lawan sangat kuat dan berpengaruh. Orang berpendidikan lagi alim. Tidak dapat cara lain. Tolong saya nih, beri sedikit panuruah itu, yang lemah saja." Palindih menginginkan Saida membantu mengalahkan lawan mainnya. Sementara Saida sendiri spontan berdiri karena terperanjat mendengar ucapan Palindih. Seketika dia seperti orang gelisah. Bagaimana dengan keinginan suaminya yang sudah bau tanah itu, yaitu membinasakan barang peninggalan yang berharga dari neneknya itu? "Palindih, Uninda bisa menggunakannya lagi. Sudah cukup. Hidup kita jadi binasa." Saida tidak menanggapi keinginan Palindih. Ia tidak bisa lagi menggunakan barang haram jatah itu untuk bisa hidup lama, karena keluarganya pasti akan menjadi tumbal dan binasa. "Sekali ini Uni," pinta Palindih memohon-mohon. "Jika sudah jadi Pak Wali, saya tidak akan meminta apapun lagi. Saya akan membantu Uni setiap saat Uni butuh bantuan. Tolonglah," imbuhnya.
Palindi berusaha merayu kakaknya dengan janji akan diperhatikan dan dibantu. Tetapi Saidah tidak bergeming. "Nggak bisa, Palindi. Apa nggak melihat keadaan kami? Hidup menderita, tidak beres. Untuk apa guna harta? Kami seperti ini," jelas Saidah dengan suara yang meninggi. Saidah tidak ingin lagi melihat keluarganya dan anak-anaknya tidak beres dan merana. Harta yang diagungkan keluarganya tidak dapat memberi kesehatan dan kebahagiaan untuk mereka. "Tapi Uni Taiba melihat saya saudara satu-satunya yang hidup. Pada saya juga Uni bertumpu," tegas Palindi tak mau kalah. Dia tetap berupaya meluluhkan hati kakaknya demi mencapai keinginan. Saidah menggeleng. Ia juga bersikukuh tidak setuju. Palindi putus asa dengan sikap teguh kakaknya. Ia merasa bersalah sudah mengabaikannya selama ini dan hidup enak di rumah mertua. Kini saat ia butuh bantuan, saudara perempuannya tak menghiraukan lagi. "Pulanglah. Pergilah pulang. Jangan di sini juga. Kalau hal itu tak dapat saya mengabulkan," ujar Saidah pada Palindi. Palindi yang kecewa mengumpulkan jari-jarinya di balik sarung yang disandang. Meremas-remas kepalan tangan menahan amarah di hatinya. Ia tak ingin gegabah sebab keinginannya mesti tercapai. "Baiklah kalau begitu. Awak pulang." Palindi mengundurkan diri dari ajungan tanpa menghabiskan kopi yang masih tersisa setengah di gelas. Palindi mengangguk-anggukkan, lalu pergi tanpa berkata-kata lagi. Melangkah dengan cepat sehingga lantai papan rumah berderit-derit. Karena retakan kakinya yang kuat, ia menuruni tangga dengan 2 kali lompat. Tanpa sekali ia sangat marah dan ingin segera pergi. Begitu cepatnya Palindi berjalan, Saidah hanya bisa melihat sekilas sarung yang dikenakan adiknya. Ia termenung menatap bayangan yang sudah hilang membawa kekecewaan. Tapi apa boleh buat, ia tidak dapat membenarkan permintaan itu, meskipun bisa saja ia mengabulkannya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.